panggilan, paling tidak dalam hidup kita dari lahir sampai kita meninggal, dalam setiap diri manusia akan mengalami 4 kali panggilan. Yang pertama, panggilan untuk lahir ke dunia. Yang kedua, panggilan untuk menjalankan sholat. Yang ketiga, panggilan untuk datang ke Baitullah, apakah haji atau umroh. Dan yang keempat adalah panggilan untuk meninggalkan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kegiatan bimbingan rohani bagi pegawai kantor BPP MHKP Surabaya 1 di Jalan Juanda, dengan mengangkat topik menggali makna panggilan Allah dari hidup sampai meninggal. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Yang saya muliakan dan saya hormati Kepala BPP MHKP yang dulu BKIPM 1 Surabaya, sekarang berubah menjadi BPP MHKP Surabaya, yang dalam hal ini diwakili Bapak Insinyur Haji Abdul Wahid MP beserta seluruh pejabat struktural fungsional pegawai yang ada di BPP MHKP ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi dibacakan oleh Ustaz siapa tadi? Walillahi ma fis samawati wal ardi wa ilaihi turja'un. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah kita akan kembali. Inspirasi dari ayat itu, saya akan menyampaikan topik materi dengan judul Hakikat Panggilan Allah. Kita hidup di dunia ini karena dipanggil oleh Allah. Paling tidak berbicara tentang panggilan, sekali lagi, berbicara tentang panggilan, paling tidak dalam hidup kita dari lahir sampai kita meninggal, dalam setiap diri manusia akan mengalami 4 kali panggilan. Yang pertama, panggilan untuk lahir ke dunia. Yang kedua, panggilan untuk menjalankan sholat. Yang ketiga, panggilan untuk datang ke Baitullah, apakah haji atau umroh. Dan yang keempat adalah panggilan untuk meninggalkan dunia ini. Keempat panggilan ini selalu ditandai dengan azan dan iqamah. Sekali lagi, keempat panggilan ini selalu ditandai dengan azan dan iqamah. Berkaitan dengan panggilan yang pertama, panggilan pertama adalah panggilan untuk lahir ke dunia. Kita lahir ke dunia ini betul-betul panggilan. Kenapa? Berkali-kali bapak kita sama ibu kita untuk memproduksi di ruang produksi, hanya 1 kali ketika ketemu itu jadilah kita. Itu pun sekali dipancarkan tidak kurang dari 37 juta sel sperma yang masuk ke rahim ibu kita. Jadi kita lahir ke dunia ini, kita sudah bersaing
dengan 30 juta sel sperma yang masuk di rahim ibu kita, sampai diri kita mampu menembus dinding ovum yang ada di rahim ibu kita. Jadi kita berkompetisi dalam rahim ibu kita dengan 37 juta sel sperma. Maka kemudian kita berada di perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari normalnya. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih daripada itu. Di antaranya adalah Imam Syafi'i itu 1 tahun lebih di rahim ibunya. Tapi untuk ukuran sekarang, kalau 9 bulan 10 hari tidak kunjung keluar, maka pilihannya adalah operasi sesar. Kemudian setelah kita lahir, ketika kita posisi ada di perut ibu kita, apakah kita akan lanjut untuk hidup atau mati di dalam perut ibu kita? Tapi faktanya Allah memanggil kita untuk dikasih kesempatan apa? Lahir ke dunia. Saat kita lahir ke dunia, kita menangis, menjerit sambil menggenggam tangan kita, seakan-akan dunia ini adalah milik kita. Sekali lagi, kita lahir ke dunia sambil menangis, kemudian tangan kita menggenggam, seakan-akan bahwa ketika kita hidup, seluruh dunia beserta isinya ini adalah milik kita. Dan itulah yang menjadi motivasi hidup manusia setiap orang, bahwa seakan-akan bahwa kalau tidak ada dirinya, maka dunia tidak ada. Memang betul, ketika kita meninggal sudah habis dunia kita. Jadi setiap orang yang lahir ke dunia ini juga merasakan begitu. Begitu kita tidak ada, yang lainnya pun tidak ada, karena kita tidak bisa menyaksikan dengan apa yang kita saksikan yang ada di dunia ini. Dan ketika kita lahir ini, kita diawali dengan diazani telinga kanan, diiqomai telinga kiri. Diazani telinga kanan dengan harapan bahwa yang dikenalkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebelum sel sperma kita ini ketemu dengan ovum ibu kita, Allah sudah meminta persaksian. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil persaksian dari tulang punggung dari anak turun Adam, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua tanpa kita menyadari, kita menjawab qalu bala syahidna. Kita semua bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu, di lahir ini pun ujian kehidupan ini mulai datang. Dan sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir Faqih Wajhaka Lidini Hanifah Fitratallah, Ibnu Katsir mengambil hadis qudsi bahwa Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini bersih. Faja'allahu syayatin, maka datanglah kepada mereka setan-setan, dan setan itu senantiasa membisikkan segala hal yang halal dijauhi, yang haram didekati. Karena tujuan setan itu adalah ingin menjadikan Bani Adam, anak cucu Nabi Adam atau manusia ini terjerat dalam perangkap-perangkapnya, agar setan dan iblis itu mendapatkan teman sebanyak-banyaknya dari manusia. Karena memang iblis itu sudah dinas oleh Allah, diputuskan dan divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka. Dan iblis beserta bala tentara dan anak cucunya tidak terima kalau Nabi Adam dengan anak cucunya masuk surga. Maka bagaimanapun iblis akan menggelincirkan itu. Dan azan iqamah ini adalah sebagai benteng pertama. Sekali lagi, sebagai benteng pertama untuk menangkal itu. Diazani sehingga kalimat yang pertama muncul adalah kalimat tauhid la ilaha illallah yang ada di dalam azan.
Diikomai adalah bagian bahwa ini adalah kewajiban qad qamatis sholat, menegakkan sholat. Kemudian di panggilan yang kedua adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Kali pertama yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat itu adalah sholat. Wa in fasadat, jika sholatnya wa in saluhat, jika sholatnya baik, saluha sa'iru amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, fasadat sa'iru amali, jika sholatnya rusak, rusaklah amal yang lain. Rasul amri as-sholat, segala yang menjadi induk, segala perkara yang dihadapi manusia itu sholat. Nanti akan kita hubungkan dengan rangkaian. Apakah betul bahwa rangkaian selamat tidaknya di dunia maupun di akhirat bagi manusia itu adalah sholat? Sholat inilah yang kemudian kalau kita lihat ada sholat maktubah. Sholat maktubah adalah dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib yang kita singkat dengan Islam. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib disingkat dengan Islam. Dan ini adalah merupakan bagian dari apa yang dilakukan oleh orang yang hidup, dan sebetulnya kewajiban untuk sholat itu adalah seluruh manusia tanpa kecuali. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sholat semua. Gerakannya juga tidak jauh beda. Yang nampak sekarang ini adalah sholatnya orang Yahudi. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Artinya apa? Bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sholat. Cuma passwordnya sholat itu masuk naik ke langit adalah syahadat. Sekali lagi, sholat ini berlaku buat orang yang hidup, buat dirinya. Namun passwordnya untuk bisa naik ke langit sholat itu adalah passwordnya adalah syahadat. Kemudian ada sholat jenazah. Sholat jenazah ini dua sholat ini sama-sama wajib. Baik sholat maktubah maupun sholat jenazah ini sama-sama wajib. Bedanya yang sholat maktubah itu adalah fardu ain, yang sholat jenazah fardu kifayah. Dan ini kemudian sebagai bagian akhir dari hidup. Ada hubungannya dengan panggilan yang keempat nanti. Dan ini juga ditandai dengan azan dan iqamah. Maka sesungguhnya ketika sholat ini berusaha untuk kita wujudkan, maka sungguh energi hidup ini akan berbeda. Betul-betul berbeda. Panggilan yang ketiga adalah panggilan haji dan umrah. Setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kembali Ka'bah, karena pertama kali yang membangun Ka'bah itu adalah malaikat. Kemudian runtuh dilanjutkan Nabi Adam, runtuh dilanjutkan Nabi Sis. Setelah banjir bandar Nabi Nuh udah rata dan tertutup oleh pasir, oleh padang pasir, maka dibangunlah Nabi Ibrahim. Selesai Nabi Ibrahim membangun, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, wa adzim fin nasi bil hajj, maka serukanlah kepada manusia untuk berhaji, ya'tuka rijalan, maka mereka semua datang kepadamu ya Allah, rijalan dengan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau mengendarai kendaraan yang kurus, unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amik, mereka semua datang dari tempat yang sangat jauh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan apa hakikatnya? Pada hakikatnya saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyerukan, memanggil, artinya ada nadin finnas darian, panggillah kepada manusia dengan satu panggilan lahum buat mereka, ilal hajj, untuk berhaji, ila hadzal bait, ke rumah ini, alladzi amaronaka, yang telah aku perintahkan kepadamu, bil binaihi, dengan membangunnya. Fadzakara an-nabukol, maka kemudian Nabi Ibrahim sambat kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa kaifa ablighun nas, bagaimana saya bisa mendatangkan manusia, wa sauti,
la yang faduhum, suaraku niscaya tidak akan mampu menjangkau mereka. Maka Allah menjawab, nadin wa alainal balal, tugasmu hanya memanggil sampai atau tidaknya urusan saya, kata Allah. Maka saat itulah Nabi Ibrahim langsung berdiri dari tempat berdirinya. Di dalam satu ada yang menafsirkan Nabi Ibrahim itu berdiri di atas batu besar, sehingga makom Ibrahim yang ada di depannya Ka'bah atau sebelah timurnya Ka'bah itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim memanggil manusia selesai membangun, karena batu itu langsung naik ke atas. Ada yang menafsirkan bahwa Nabi Ibrahim langsung naik ke Bukit Sofa, di puncaknya Nabi Ibrahim memanggil. Ada yang menafsirkan bahwa Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais yang ada di sebelah timur Masjidil Haram. Di atas bukit itu Nabi Ibrahim memanggil dengan panggilan apa? Ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, qad ittakhadal baita, sungguh sudah mengambil rumah ini, fahujuhu, maka berhajilah. Fayuqalu, maka diceritakan innal jibal tawaddu'an, saat Nabi Ibrahim dengan panggilan itu gunung-gunung merunduk. Saat gunung merunduk, maka suara Nabi Ibrahim ini menggema ke seluruh permukaan bumi. Bukan hanya yang hidup saat itu yang mendengar, tapi yang ada di rahim, yang ada di tulang sulbi, ruh-ruh itu mendengar semua. Termasuk kita saat ini yang berkeinginan kuat dan sudah berkesempatan, itu termasuk ruhnya ketika itu sudah mendengarkan panggilan itu. Dan apa yang terjadi jikalau kemudian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana man malaka zadan, siapa yang memiliki bekal, warahilatan dan kendaraan, tuballighuhu ilal baitillahil haram, yang bisa mengantarkan dirinya ke Baitullah yang dimuliakan, fala yahujju, kemudian dia tidak melaksanakan itu, maka apa yang ditegaskan oleh Rasulullah, fala alaihi, aku tidak akan peduli buat orang itu. Yahudu, dia meninggal Yahudian, menjadi orang Yahudi, atau Nasraniyan, atau meninggal sebagai Nasrani. Wadzalika, dan demikian itu, annallaha yaqulu, Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hanya karena Allah diserukan kepada manusia berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak akan peduli umatnya ini nanti akan meninggal sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani? Karena yang memanggil itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tercatat dalam sirah Nabawi menikah sampai 4 kali. Menikah pertama dengan Siti Sarah, dan kunjung punya anak setelah 10 tahun lebih. Maka Siti Sarah meminta supaya Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Setelah Siti Hajar ini hamil, maka kemudian disuruh untuk memisahkan karena kecemburuannya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memindahkan di Bakat yang sekarang kita kenal dengan Mekah, karena punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail turun sampai Nabi Muhammad yang membawa risalah Islam dengan Al-Quran sebagai wahyu. Kemudian tidak seberapa lama kemudian, 13 tahun kemudian, Siti Sarah hamil, lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak punya beberapa anak, salah satu-satunya putra laki-lakinya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nama lain adalah Israel. Sekali lagi, Nabi Yakub ini nama lain adalah Israel. Nabi Yakub punya 12 putra dari 4 istri, tapi yang terakhir yang paling bagus budi pekertinya yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf dan Bunyamin. 10 yang lain ada namanya Levi. Levi itu punya keturunan Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa mendapatkan wahyu
kitab Taurat. Dari Yehuda lu turun-turun punya keturunan Nabi Daud yang dapat wahyu Zabur. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud punya turun dari Yehuda ini Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan wahyu dalam kitab Injil. Injil dipakai pedoman orang Nasrani, Taurat, Zabur dipakai pedoman kitab sucinya orang Yahudi yang memanggil Nabi Ibrahim, karena itu berlaku pada manusia seluruhnya. Makanya panggilannya adalah walillahi 'alan nas, hanya kepada Allah diserukan kepada manusia. Dan ternyata kalau kita hubungkan dengan tubuh kita ini terdiri dari partikel-partikel padat, cair maupun gas, yang keseluruhannya ini terdiri dari atom. Sel-sel atom ini berputar 360 derajat. 360 derajat ini ternyata sama dengan gerakan kita sholat. Ketika kita berdiri kemudian kerukuk ada gerakan berapa? 90 derajat. Iktidal kemudian sujud ada gerakan 35 derajat. Kemudian duduk di antara dua sujud lagi ada 135 derajat. 135 derajat kali 2 sama dengan 270 ditambah 90 sama dengan 360. 360 ini sama persis dengan gerakan bumi pada porosnya. Sama dengan gerakan orang sedang tawaf. Inti orang berhaji adalah berputar 360 derajat. 360 derajat karena inti dari haji maupun umrah adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti, mengunjungi Baitullah. Dan mengunjungi Baitullah itu ditandai dengan tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah, dari Hajar Aswad kembali Hajar Aswad lagi, berputar 360 derajat, diulang 7 kali. Dan kemudian ini pun gerak tawaf ini sama dengan gerak alam semesta. Gerak bumi bergerak 360 derajat. Kita bisa membayangkan, andaikan bumi ini berhenti berputar, yang siang tetap siang, yang malam tetap malam, yang siang akan kepanasan dan terbakar permukaannya, yang malam akan membebukan dan kedinginan, maka niscaya tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Tapi karena bumi ini berputar, maka perputaran inilah yang kemudian gerak berputar, mulai dari kita gerak di dalam sholat, kemudian gerak yang lain, gerak inilah yang disebut dengan gerak bertasbih, gerak mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa membayangkan, andaikan perputaran ini ada yang melawan arus, maka niscaya akan ada namanya benturan, dan benturan itu niscaya akan menjadikan hancur lebur alam semesta ini. Tapi alam semesta ini bergerak beraturan. Makanya inilah yang kemudian ketika orang yang, dan panggilan yang keempat adalah panggilan kematian. Panggilan kematian ini berarti sudah berhenti bergerak. Makanya simbolnya adalah dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada iktidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk di antara dua sujud, dan tidak ada sujud kembali, hanya berdiri. Karena ketika manusia sudah meninggal dunia, maka manusia sudah putus amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Jika 3-tiganya tidak ada, maka putus sudah harapan dia. Kalau dia meninggal dalam posisi meninggalkan dunia ini tanpa amal, yang ada adalah hanya adigang, adigung, adiguna, sopo sira, sopo ingsun, hanya petentang-petenteng kesana kemari, hanya mencari untung walaupun orang lain untung, hanya mencari keuntungan-keuntungan yang bersifat fana, padahal manusia di dalam rangka menikmati kehidupan ini tetap sama. Apakah ketika kita dulu masih sekolah, kemudian kuliah, setelah kuliah kita bekerja, setelah bekerja kita menempati beberapa pos-pos, tetap sama. Yang kita makan tetap nasi, itu pun paling 1 piring. Minum ya air putihnya sama, cuma beda aja.
Dulu waktu kita di kampung cukup dengan nimba air di sumur langsung diminum, tidak sakit perut. Tapi sekarang kalau kemudian tidak pakai air yang steril, gampang ngurus-ngurus, itu pun tergantung airnya. Dan air ini kemudian martabat, kalau substansi hidup ya seperti air, mau ditaruh di gelas, mau ditaruh di sumur, mau ditaruh di timba, tetap air. Cuma nilainya berbeda. Ketika air dari artesis tinggal ngambil, tidak usah bayar. Tapi kalau kemudian air mineral ini ditaruh di bandara, berapa harganya? Bisa 15.000 sebotol ini. Nah, hidup pun begitu. Hidup pun begitu. Karena kehidupan yang bahagia, bagaimana kita bisa tidur nyenyak? Kenapa tidurnya nggak banyak pikiran? Walaupun uang banyak tapi tidur gelisah. Kenapa gelisah? Sedang berperkara dan sebagainya. Dan kebetulan saya masih istiqomah muhasabah di lembaga pemasyarakatan dari tahun 2001 hingga sekarang. Dalam rangka apa? Sebagai zikir kehidupan. Banyak contoh-contoh yang dapat kita aktualkan dalam hidup ini. Betapa pentingnya kita mengikuti alur putaran kehidupan ini sesuai dengan kudrah iradah Allah. Dan keempat panggilan ini selalu disertai dengan azan dan iqamah. Kalau panggilan 1, 2, dan 3 qad qamatis shalah, tapi panggilan yang keempat berubah, qad qamatil qiyamah. Sudah ditegakkan pengadilan Allah buat kamu. Kamu tinggal mempertanggungjawabkan apapun yang kamu lakukan di muka bumi, dan sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat dan mengulang kembali terhadap apa yang kita membuat kita salah, terhadap apa yang membuat kita murka. Dan disitulah hanya tinggal penyesalan. Dan di situ ketika manusia sudah di alam kubur, dia akan menjerit, meminta kepada Allah untuk dikasih kesempatan hidup sekali lagi. Kalau dikasih kesempatan hidup sekali lagi, akan memperbaiki kesalahan. Tapi nasi sudah jadi bubur tidak mungkin jadi gabah lagi. Dan itu tinggal penyesalan. Maka senyaman kehidupan kita yang Allah berikan pada kesempatan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tanda kenikmatan adalah la in syakartum la azidannakum. Nikmat yang Allah berikan pada hidup ini, kalau kita syukuri, Allah akan memberikan, menambah kenikmatan itu. Wala in kafartum, namun jika kita mengingkari, inna adzabi lasyadid, sungguh siksa Allah akan lebih pedih. Maka ini yang akan mengantarkan diskusi kita pada kesempatan ini. Dan sebelum kita nanti terakhir ada di liang lahat, maka apa yang dapat kita lakukan? Ternyata hidup ya begitu-begitu aja. Kita mau malam melintang dengan berbagai macam daya upaya untuk memperoleh keuntungan. Toh kita lahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Meninggalkan dunia ini pun kita tinggalkan seluruhnya. Istri yang cantik, kalau kita meninggal di usia muda, istri kita masih cantik, sementara warisan yang kita tinggalkan paling kita belum kering kuburan kita, tanah yang menutup kita belum kering, janda kita sudah dilirik tetangga kanan kiri dan teman kanan kiri dan sebagainya. Yang selebihnya kita hanya tinggal gigit jari. Kita sudah capek-capek bekerja tapi tidak menikmati. Justru yang menikmati adalah maru. Siapakah maru itu? Orang yang menggantikan diri kita untuk mempersunting istri kita kembali, dan mereka akan menikmati itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita diselamatkan oleh Allah. Saya kembalikan buat demikian liputan bimbingan rohani di BPP MHKP Surabaya 1. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.